Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Masih ingat dengan kisah yang ditulis oleh Mas Simple Man dengan judul Lemah Layat? Ini di sini saya mau mencoba mereaksi lagi ya. Ini saya upload di tanggal 29 Oktober tahun 2019. Berarti hampir 5 tahun atau 6 tahun yang lalu ya. Bagaimana suara saya itu yang seperti itu, itu yang seperti itu. Coba saya mau reaksi ya. Seperti apa sih kesalahan-kesalahan saya dulu waktu baca? Dialog antar tokohnya gimana? Atau penggalan kalimatnya seperti apa? Ya seperti ini reaksi saya ya di tahun 2025 ini. Dan ada sedikit kesalahan teknis pada mikrofonnya ya. Nanti suaranya agak kecil dikit waktu mereaksi dialog atau penggalan kalimat yang ada di kisah ini. Ini dia selengkapnya. Semoga terhibur dan selamat menyimak di Fakta Sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Suaranya beda banget tarikannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 tahun yang lalu. Fakta Sejarah masih seperti biasa. Mimin mau bawain cerita horor lagi nih. Kali ini karya dari Simple Man. Kalian bisa follow akun Twitternya. Linknya udah Mimin sediain di deskripsi ya. Yuk langsung aja kisahnya. Openingnya banyak banget ini ya. Suara motor dan angkot bersaut-sautan. Tidak ada yang mau mengalah. Dari kursi penumpang angkot biru laut, dua lelaki parubaya menatap jalanan. Ekspresi wajah mereka khawatir. "Jancuk," sahut salah seorang dari mereka. "Isok telat iki." Lelaki yang satunya menoleh. Ia mengerutkan dahi, menatap kawannya. "Mbok pikir kon tok sing gopo? Alah, wis mlayu ae gak nutut iki nek nuruti ngene iki." Mereka sepakat. Lantas mereka melompat dari dalam angkot, mulai berlari menuju jalanan stasiun, berjibaku dengan orang lalu lalang. Mereka abaikan keringat di dahi, menembus lautan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Satu yang mereka harus tuju, kereta yang akan membawa mereka pergi. "Goblok kan Gus, main nek kate ono urusan, ojo tambah ngejak main gaplek." Agus, lelaki gondrong dengan kumis tipis itu, tertawa sembari menghela nafas panjang. Oh ya, untuk dialek Jawa Timuran saya kurang tahu ya, soalnya hanya sekilas saja pernah ke Jawa Timur sana. Karena saya asli Pemalang yang notabene-nya bahasanya nggak seperti itu. Jadi kalau ada ejaan alfabetnya A, I, W, O-nya kurang pas gitu, mohon maaf ya. Kita lanjut. Ia merasa geli atas apa yang terjadi. "Alah nyocot, sepenting kan menang oleh duit akeh," ucap Agus. Gembas ia jita kepala Ruslan, kawan yang akan menemaninya. Sebelumnya Agus dan Ruslan setuju, daripada nganggur lebih baik mereka ikut kawan. Meski hanya sebagai kuli bantuan, tapi setidaknya dari sana mungkin hidup mereka akan berubah. Tidak lagi harus mendengar kiri kanan tetangga yang mengecap mereka sebagai pengangguran yang gak punya masa depan. Kereta melaju, jauh meninggalkan kota kelahiran Agus. Ini kayaknya saya lagi pilek ya, suaranya kayak gini nih. Iya, 6 tahun lalu nih. Di sini, kehidupan baru Agus dan Ruslan akan dimulai. Agus yang pertama turun, diikuti Ruslan. Mereka melihat sekeliling. Harusnya kawan mereka akan menjemput di stasiun ini. Namun, ia hanya melihat orang lalu lalang. Tidak ada tanda kawan mereka. "Asu, arek iki Gus, dibelani adu-adu gak disusul." Agus mengangguk setuju. Lantas ia duduk mengeluarkan sebatang rokok yang ia simpan di kantong celana. "Siap," gumamnya. Hidupnya sulit. Sebatang rokok yang bengkok pun terpaksa ia hisap. Kini jadi kulit terdengar masuk akal baginya. Seenggaknya ia bisa makan nasi lagi. Ruslan hanya melihat orang-orang, lebih tepatnya melihat perempuan-perempuan cantik yang lalu lalang. Tidak ada rokok untuknya. Jadi daripada melamun, Ruslan tahu bagaimana memaksimalkan kemampuannya untuk menikmati pemandangan.
Tak beberapa lama terdengar suara teriakan familiar. Ia datang. "Ayo!" Agus dan Ruslan mengikuti. "Numpak apa iki?" ucap Ruslan. "Numpak bis lah, iki aduh ambek nggone." Agus tidak banyak komentar. Ia sudah diberitahu. Kerjaan mereka tidak jauh dari kuli untuk bendungan. Di sepanjang perjalanan, Agus hanya melihat jalanan. Mereka menaiki bus antar kota, menjelaskan setidaknya kemana mereka akan pergi. Horornya mulai ada nih, backsoundnya diganti. Udah 6 tahun saya pakai backsound ini ya. Maxwell Kwaidan, terima kasih Maxwell Kwaidan di studio YouTube. Koco adalah kawan yang mereka kenal dari warung kopi. Memang tidak banyak memberitahu soal pekerjaan ini, kecuali mereka butuh tenaga tambahan. Bahkan, Koco tidak memberitahu bahwa nanti Agus dan Ruslan tidak akan tinggal di mes tempat para kuli resmi tinggal. Agus dan Ruslan hanya tahu bahwa ada rumah yang siap menampung mereka selama mereka bekerja di tempat ini. "Gratis lah," kata Koco. "Wes kere mosok jek dijaluki duwe, wes santai ae." Ruslan hanya menatap Agus. Bila ada yang gak beres dari suatu pekerjaan, adalah sesuatu yang berbau gratis. Agus nyengir. "Buang air saja bayar. Ini tinggal di rumah orang, masa gratis? Kalau nggak rumah setan, ya rumah orang nggak waras." Tapi di lain hal, Koco meyakinkan Agus bahwa rumah itu gratis karena sudah dibayar setahun penuh dan pekerja sebelumnya sudah pamit pulang. "Pamit pulang kenapa, Mas?" tanya Agus. "Gak roh," kata Koco. "Istrine nglahirno jarene." Koco mengangkat bahu tanpa sadar. Bus memasuki daerah yang semakin malam semakin sepi, sunyi. Agus masih tidak yakin. "Sing liyane mulai pisan, gak kerasan," tutur Koco. Dan kemudian ia berdiri. "Wes toto." Ruslan dan Agus mengangkat tasnya, mengikuti Koco yang sudah melangkah turun. Pertama kali melihat desa itu, Agus hanya melihat sebuah desa biasa saja. Iya, lagi pil lagi. Waktu itu lagi bilang. Lanjut. Sorry ya, di sela-sela nih, soalnya reaction namanya ya. Kalau yang nggak mau di sela-sela, langsung ke video lama saya. Searching aja lemah layat Simple Man fakta sejarah, nanti muncul. Ini video reaction, jadi ya seperti ini. Mohon maaf kalau ada di sela-sela dikit ya. Lanjut. Tak ada yang aneh. Tidak ada yang aneh kecuali Koco. Koco menuju ke sesuatu, sebuah jalanan lurus. Setelah memasuki desa, Koco mengatakannya. "Oh iya, komentar judul piye cara dia ben orang komentar judul iki keserang buzzer iki. Buzzer komentar judul mesti blokir terus. Pokoknya aku mengecam komentar judul fakta sejarah, tidak pernah mendukung judul-judul itu. Tonggone aku juga kena judul. Usaha wes lumayan gede. Lah kok main judi. Depo terus nganti tekan pager omah sing wis iki didol reng rongsokan. Gua apa depo. Melas guys saya uripe. Lanjut. "Omah sing bakal mbok nggoni lurus ae ya, wis ra usah menggak-menggok. Gampang kok ancer-ancer ya," sahut Koco. Sebelum menyalakan sebatang rokok, melipir pergi ke sudut desa lain, Agus dan Ruslan hanya saling menatap bingung. Sebelum bersama mereka pergi, Agus menelusuri jalan setapak gelap. Tentu saja Ruslan mengikuti di belakang. Tidak ada bedanya sama jalanan di desa Agus. Hanya saja mungkin karena tempat asing, suasana itu membuat mereka merinding. "Koco asu," umpat Ruslan. Agus setuju. Saat mereka sampai di ujung jalan, Agus dan Ruslan tidak lagi melihat ada jalan setapak, kecuali rumput setinggi mata kaki. Di depannya ada kebun pohon jati yang menjulang tinggi. Agus dan Ruslan melihat di sana sini tidak ada jalan. Lelah bila harus kembali, Agus menembus masuk ke kebun jati seorang diri. Tak beberapa lama, Ruslan mengikuti. Di bawah pohon jati, Agus menahan diri. Sejak kecil, ia memang biasa dengan tempat seperti ini. Namun Ruslan berhati-hati.
Pekerjaan yang sempat membuatnya bersemangat tiba-tiba seperti mati rasa. Perasaannya tidak enak, tapi selama ada Agus, Ruslan merasa semua akan baik-baik saja. Baik-baik saja sebelum Ruslan melihat tempat tinggal mereka, sebuah rumah yang ada di balik kebun jati. Rumah kayu berdiri sendiri dengan Petromax yang sudah menyala. Pintunya terbuka. Agus mendekatinya. "Gus, rumah setan pasti, Gus," ucap Ruslan. "Iya, rumah siapa lagi yang kayak gini kalau nggak rumah setan?" Agus menimpali, tapi ia tetap mendekati. Di pintu rumah tercium aroma makanan. Ruslan semakin yakin sampai dari dalam muncul si pemilik rumah. "Oh, tekan ya, monggo." Mata Agus bertemu dengan mata seorang wanita. Usianya mungkin lebih tua dari Agus. Sosoknya ramah. Ia mengangguk saat Agus berdiri di depan pintu. Ia melewati Agus. Ruslan melangkah masuk, mengamati makanan yang tersaji di meja. Namun Agus mengatakannya secara tiba-tiba. "Saya mencium lemah layat dari makanan itu." Si wanita menoleh, menatap Agus. Ia tersenyum, mengangguk sebelum pergi. Agus baru tahu ada rumah lebih besar tidak jauh dari tempat ia berdiri. Agus menutup pintu. "Gak usah dimakan, Rus, biarin aja," ucap Agus. Ia memandangi rumah besar di seberang dari jendela. Ruslan mendekati. "Prasangka gak ana omahku lho, Gus mau." "Umai demit," kata Agus tertawa, membuat Ruslan kesal. "Goblok," sahut Ruslan. "Aku awakmu ngelmu, tapi ojo ceplas-ceplos ngono. Awakmu nantang iku jenenge," sahut Ruslan. Khawatir. "Iya, terus paham aku cuma mau lihat reaksinya. Itu makanannya gimana? Biarin aja, besok juga udah dimakan ulat." Agus menutup tirai jendela. "Berarti temenan gak beres rumah iki." Agus duduk sembari melihat makanan di depannya. Ia melihat Ruslan, ia masih penasaran. "Kudu omahe sing gak beres, tapi lemah iki sing gak beres." "Lemah?" sahut Ruslan. "Omah iki kadang gak ndukure lemah tapal." Agus berdiri, ia berkeliling rumah. Sebenarnya daripada rumah, tempat ini lebih terlihat seperti gubuk kayu reot. Hanya ada 2 kamar dan 1 dapur. Selebihnya ruang tamu dan pekarangan. Namun ada rumah yang lebih besar. Persis di depannya rumah itu bukan rumah demit seperti yang Agus katakan. Namun rumah itu adalah rumah manusia. Agus pun mengatakannya pada Ruslan agar ia tidak bertanya lagi. Perempuan itu tadi, itu Gundek Colo. Ruslan kaget bukan main saat mendengarnya. Masa masih ada perempuan seperti itu? "Iya," Agus mengangguk. "Kelihatan dari aroma dan cara dia berjalan, kelihatan sekali dia Gundek Colo." Ruslan geleng kepala. "Serem juga ini tempat. Pergi nggak kita ini?" sahut Ruslan. "Gak usah, yang penting hati-hati aja sama tuh perempuan," batin Agus. Matanya melihat sudut dapur. "Lihat apa?" "Pocongan matamu," kata Ruslan. Agus hanya geleng-geleng kepala. "Ada berapa?" Agus menatap Ruslan. "Masih 7 sih, Rus. Kayaknya nanti malam keluar semua." Agus pun menutup pintu dapur. "Biarinlah." Agus melipir ke kamar, diikuti Ruslan. Asu, umpatnya berkali-kali. Malam itu masih awal dari segalanya. Manakala Agus sudah terlelap dalam tidurnya, Ruslan mengintip dari jendela kamarnya. Di sana, jauh di tempat rumah tempat perempuan itu tinggal, ia tengah berdiri tepat di jendelanya, tengah menatap tempat Ruslan mengintip. "Asu kon Gus, gara-gara lambemu aku gak iso turu," sahut Ruslan mengejar Agus yang sudah menyampirkan tasnya, bersiap menemui Koco yang sudah menunggu di luar kamar. Beberapa kali Agus melirik Ruslan, senyumannya mengembang. "Sing ngongkon awakmu gak turu iku sapa?" sahut Agus cengengesan. Sampai di depan, Agus membuka kain yang ia gunakan untuk menutupi makanan. Ketika kain dibuka, Ruslan melompat. Melihat makanan semalam dipenuhi belatung yang memakan saripati. Bau busuk langsung menusuk hidung Agus dan Ruslan.
"Bosok," ucap Agus. "Ayo, wes kawanan." Agus dan Ruslan melangkah keluar. Tepat di depan rumah, tiba-tiba mereka berhadapan dengan perempuan itu. Ia menunduk mengucap, "Monggo." Agus ikut menunduk, kemudian melewatinya. Ruslan yang sedari tadi memperhatikan, melihat gelagat mata perempuan itu yang mengikuti sosok Agus yang terus berjalan cepat. Di sudut bibirnya, perempuan itu tersenyum. Namun, Agus tidak tahu akan hal itu. "Hei Gus, wong iku mau guyu loh delok awakmu. Gak wedi ta?" "Tresno paling mbek aku," sahut Agus tertawa-tawa. "Gak wedi disenengi ambek ngono iku?" "Gak, iku ngono cek menungso kok." Lama mereka berjalan di bawah kebun pohon jati. Sampailah mereka di jalanan setapak, menuruni jalan utama, melihat sebelum melihat Koco dan semua teman-temannya. Agus dan Ruslan bertegur sapa. Sebelum memulai pekerjaannya, Ruslan masih kepikiran ucapan Agus semalam. Semuanya berputar dalam kepalanya, mulai dari tanah layat, pocong, sampai gundek colo. Semua itu tidak asing baginya, kecuali masih ada perempuan seperti itu di zaman seperti ini. Sejujurnya, ia takut sekali. Namun Agus aneh. Hari mulai petang. Agus dan Ruslan kembali. Manakala ia mau melewati jalan ke pohon jati, kebetulan mereka berpapasan dengan seorang lelaki tua pencari rumput. Lelaki itu melihat Agus dan Ruslan bergantian. "Kalian yang tinggal di rumah Lastri?" "Iya," kata Agus. "Kalian sudah tahu ada apa di sana?" ucap lelaki tua itu lagi. Ia kali ini hanya melihat Agus. "Iya Bapak, saya tahu," sahut Agus. "Yowes," katanya. "Jangan sembrono ya le." Si lelaki tua pergi melewati Agus. Dari jauh, siluet hitam perempuan itu terlihat di ujung jalan. Ruslan yang pertama melihatnya. Manakala saat Agus melihatnya, perempuan itu berjalan pergi. Agus dan Ruslan hanya berpandangan, lalu lanjutkan perjalanan ke rumah. "Aneh gak sih?" kata Ruslan. "Wong iku koyok golek molo." Agus hanya mendengar Ruslan bicara. Saat sampai di tanah terbuka, Agus melirik rumah besar itu. Meski sama-sama terbuat dari kayu, namun kesan ngeri saat melihatnya tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama, seakan setiap hari rumah itu menunjukkan tajinya kepada Agus. Agus membuka pintu. Ia tidak lagi melihat makanan di atas meja. Semua sudah dibersihkan. "Aku adus dilek ya," kata Agus. Ia menuju dapur. Di belakangnya ada pintu lagi. Di sana ada sumur tua. Ruslan memilih merokok di teras, rokok yang ia rampas dari Koco. Manakala ketika Ruslan menikmati kepulan asap rokok di teras rumah, Ruslan melihat sesuatu mengintip dari balik kebun pohon jati. Ruslan mendelik. Ia tidak salah lagi, yang mengintip itu pocong. "Jancuk," ucap Ruslan, melipir masuk rumah menuju ke tempat Agus mandi. Kebetulan Agus baru selesai. Ia melihat Ruslan. Rokok di mulutnya mengepul tanpa ia sentuh. "Pocongan ya," kata Agus sembari mengeringkan rambutnya. "Itu di kamar mandi ada 2. Ruslan mengikuti Agus. "Pindah ae lo Gus, gak strek aku nang kene." Saat itulah Agus mengintip rumah besar itu dari jendela. Matanya seperti tengah mengawasi. "Gini Rus," kata Agus serius. Ia tidak pernah seserius ini. Tanah tapal biasanya dipakai oleh orang kaya atau enggak orang berpengaruh. Sekarang pikir, kira-kira ada apa ya di rumah itu? Ya mungkin dulunya tanah ini tanah tapal, tapi belum dibersihkan. Ya kali, dikira aku nggak tahu. Ngebersihan tanah kayak gini sih nggak sembarangan dan jarang orang mau. Bahkan orang ilmu kayak kamu nggak bakal mau bersihin kan? Kata Ruslan. Ia masih melihat Agus yang masih mengawasi. "Tahu aku maksud Murus?" kata Agus. Sekarang ia duduk. "Gunanya perempuan itu apa coba? Udah di tanah tumbal, dijaga sama gundek colo lagi. Aku penasaran, yang punya siapa ya? Aku jadi pengen tahu." Gundek colo ini, gundek colo di tanah tapal.
ini tujuannya buat apa? Agus mengedipkan mata melihat Ruslan. Saat itu Ruslan menyadarinya. Jancuk, kata Ruslan yang baru sadar arah pembicaraan Agus. Kon kata nyolong opo sing gak jero omahku ya? Gila kau, itu perempuan gak sembarangan ya. Cari mati kamu. Ruslan tak sanggup bicara lagi. Bukan aku, kita. Matamu Gus, awakmu dhewe ae pantes ket pertama wis disuguhi barang gak bener ambek sing duwe omah. Alah, Agus tertawa. Enggak lah, aku yuk gak gendeng. Aku itu cuma penasaran aja, kerjaan itu perempuan jagain apa? Atau enggak ngapain dia? Kalau pocongannya di belakang kamu kan cuma bisa ngeliatin kita, gak bakalan ngapa-ngapain. Nah, masalahnya tuh perempuan juga ngawasi kita. Pasti ada sesuatu, sahut Agus. Ruslan pun diam. Gus, boleh tanya? Ruslan mencoba untuk tenang. Agus mengangguk. Kata orang, tanah tumbal kalau dijaga pocong, tanahnya ditanami kain kafan dari orang yang meninggal. Tanah tapal ditungguin pocong, terus ditanamikan kapan dari orang yang meninggal. Itu betul. Agus mengangguk. Dan kain kafan yang meninggal pun gak sembarangan, harus Jumat Kliwon, betul? Agus mengangguk lagi. Berarti berapa banyak kain kafannya ditanam di dalam tanah ini? Ruslan menunggu Agus bicara. Agus tampak berpikir, 100 kayaknya. Ruslan menelan ludah. Ada 100 pocong di sini, Gus. Iya, kata Agus. Di luar masih banyak yang berdiri liatin kita. Ruslan berdiri, ia menyesap rokok. Tinggal 2 batang lagi. Saat Agus meminta sebatang, Ruslan menolak. Matamu, aku ya penasaran dadine. Apa ya sing ono nggo jero omah iki? Mau lihat gak? Sahut Agus. Oke. Agus membuka pintu, diikuti Ruslan. Loh, kok saiki? Dan kok rada bengi ta? Agus tetap berjalan, Ruslan kebingungan. Mereka sampai di depan pintu. Agus mengetuknya dan perempuan itu muncul melihat Agus dan Ruslan. Daripada saya penasaran, saya mau tanya sama Anda. Anda ini jaga apa sebenarnya? Kata Agus. Ruslan hanya melongo melihat kawan baiknya yang sudah hilang otak. Perempuan itu tersenyum, mengangguk, lalu berujar lirih. Mangga Mas, masuk. Agus melangkah masuk. Ruslan mengikuti di belakang. Ia melihat perempuan itu yang masih menunduk, memberi hormat pada mereka. Setelah Agus dan Ruslan duduk, ia menutup pintu, menguncinya. Saya ke belakang dulu untuk mengambil makanan. Terima kasih. Saya tidak perlu melakukan hal buruk pada Anda. Goblok, ucap Ruslan. Ini di sini saya dialognya masih belajar ya, karena ini saya basicnya waktu itu 2019 itu bacain berita, jadi bawaannya kayak gini ya. Iya, 6 tahun yang lalu saya isi suara buat bacain berita. Kita lanjut ya. Kamu gak bilang maksudnya lihat itu begini. Aku kira nanti malam kita sembunyi buat lihat sendiri. Agus hanya diam. Ia tidak menggubris mulut Ruslan. Tiba-tiba perempuan itu muncul. Mas Agus benar. Bila kalian datang sembunyi-sembunyi, kalian bisa celaka. Banyak tahu namanya Agus dari mana? Tanya Ruslan. Saya pun tahu nama Anda Ruslan. Perempuan itu meletakkan 2 gelas kopi. Tangannya begitu telaten, termasuk saat menghidangkan jajanan pasar itu. Ruslan tidak lagi bicara. Ia fokus pada ekspresi perempuan itu yang datar. Saya sudah sering melihat petaka, dimulai dari ketidaktahuan dan rasa penasaran sejujurnya. Sejujurnya, hal itu memang bersifat lumrah dan dimiliki oleh setiap manusia, termasuk Anda. Jadi, apakah semua sudah jelas, Mas Agus? Agus hanya diam. Keningnya berkeringat. Ruslan baru menyadarinya. Agus tidak banyak bicara. Ia meraih segelas kopi, menyesapnya perlahan, kemudian melirik Ruslan. Kopinya aman, Rus, diminum saja. Ruslan pun merasa canggung. Ia tidak mengerti. Perempuan itu duduk dan tidak memandang mereka. Matanya kosong melihat tempat lain. Dengan perlahan perempuan itu menengok pada Agus dan Ruslan. Kalian masih ingin tahu ada apa di sini? Agus dan Ruslan diam saja. Tidak ada pembicaraan lagi. Saat Agus kemudian mengatakannya, terima kasih suguhannya.
Saya pamit Mbak Lastri. Agus berdiri. Perempuan itu mengangguk. Ruslan merasa aneh. Ia tahu Agus tiba-tiba berubah semenjak ia melewati pintu. Seperti ada sesuatu yang tidak dapat ia katakan. Manakala Mbak Lastri sudah membuka pintu, Agus dan Ruslan melangkah pergi. Ketika tiba-tiba Ruslan tercekat di luar rumah Mbak Lastri berjejer pocong. Agus dan Ruslan bergegas pergi. Ia mencium aroma busuk yang membuat Ruslan menutup hidung. Meski Agus berjalan biasa saja, ia seperti melamun. Matanya kosong. Ruslan segera menutup pintu. Ia melihat pocong-pocong itu menatap rumahnya. Di sana, perempuan itu masih berdiri di pintu. "Ada apa Agus sebenarnya?" tanya Ruslan. Agus hanya bengong. Matanya benar-benar kosong. Karena lelah menunggu Agus menjawab, Ruslan memberikan sebatang rokok di mulut Agus. Beberapa saat kemudian, Agus seperti baru sadar. "Cok, minggat yuk." Ruslan heran. Agus masuk ke kamar, memasukkan semua bajunya ke tas secara serampangan. Ruslan yang masih kebingungan lantas mendorong Agus, bertanya dengan kesal. "Ono apa saja nih? Kon mau lo, gak ngene, apa gara-gara kopi mau?" Agus menggeleng. "Kopinya gak apa-apa Rus, tapi..." Agus menelan ludah, seperti lidahnya keluh. "Kamu si bodoh, ngapain nyamperin ke rumahnya? Jadi gini kan sekarang?" Ruslan menatap Agus kesal. "Itu pocong pasti sengaja biar aku lihat kan? Sialan si Lastri." "Aku kasih tahu ya Rus," kata Agus. "Ini adalah tanah tumbal. Kamu dengar sendiri kan gimana ucapannya kalau kita sembunyi-sembunyi cari tahu. Dia ngancam itu sebenarnya. Satu yang harus kamu ingat dalam kepalamu, kalau kamu niat buruk ke tanah tumbal, nasibmu bisa tragis. Jadi karena itu kamu datangin dia langsung?" tanya Ruslan. "Iya, buat minta izin. Kalau dia ngasih tahu." "Terus dia sudah ngasih tahu apa yang dia lakukan?" Ruslan melihat gelagat Agus berubah. Agus membelakangi Ruslan. "Dia perempuan yang gila Rus. Aku mencium aroma darah di sana." "Darah apaan?" "Darah pocong kali yang kita lihat tadi," sahut Ruslan. Gak, sahut Agus. "Aku pernah cium aroma kayak gini. Ini bukan darah karena luka. Ini darah apa ya?" Agus tampak berpikir. "Darah yang baunya amis sekali. Darah perjanjian." Agus langsung sadar. "Perjanjian? Tumbal maksudmu? Pocong tadi?" Ruslan masih bingung. "Goblok kamu ya Rus. Tumbal itu gak harus manusia," kata Agus mulai kacau. "Tanah tumbal itu maksudku. Tanah ini ditanami bermacam-macam tumbal. Ada kain pocong. Rambut yang punya rumah pun bisa jadi tumbal. Tumbal binatang. Orang dulu, terutama mereka yang punya nama, menggunakan bermacam-macam tumbal agar tidak ada yang punya niat buruk bisa mencelakainya. Tumbal pocong untuk menakut-nakuti saja. Sama halnya dengan tumbal rambut si pemilik rumah. Siapapun yang punya niat buruk, ia akan lihat si pemilik rumah terus-menerus. Tumbal binatang, bahkan tumbal rempah-rempah seperti cabai, bawang merah dan putih, semua itu bisa jadi tumbal asal ada mantra perjanjiannya. Tumbal manusia jarang digunakan untuk menjaga rumah. Tapi saat aku masuk rumah itu, ada sesuatu yang gak beres. Sesuatu yang gak bisa aku lihat. Hanya tercium aroma amis darah itu. Menyengat sekali, sampai membuatku ketakutan. Ini gak biasa. Ini di luar apa yang ku tahu. Perempuan ini, dia sesuatu yang sangat hitam. Jancok lah, sahut Agus. Ia semakin kacau. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketok dengan keras. Agus dan Ruslan berpandangan satu sama lain. Agus berjalan keluar kamar. Ruslan memandang dari dalam. Ia mengintip siapa yang mengetuk pintu. Saat Agus membuka pintu, Ruslan melihat Mbak Lastri. Ia membawa piring dengan jajanan pasar. Terdengar ia berbicara dengan Agus. "Makanannya tadi belum dimakan Mas." "Makanannya tadi belum dimakan Mas." Lastri melirik. "Tenang saja, makanannya saya beli dari pasar." "Makanannya saya beli dari pasar, jadi gak ada lemah layatnya." Agus hanya mengangguk. Sementara Ruslan masih mengawasi. Terjadi percakapan antara Agus dan Mbak Lastri. Namun Ruslan tidak bisa mendengarnya. Agus ini bukan sembarang pemuda. Beliau ngilmu ya sebelum dapat pekerjaan ini dan bertemu dengan Mbak Lastri dan bertemu dengan peristiwa rumah layat yang di dalam tanahnya itu terdapat tumbal-tumbal. Bukan untuk pesugihan, tapi untuk biar gak ada orang yang iseng gitu sama yang punya rumah itu. Priayi gitu berarti ya, kayak gitu tahun 90-an ke bawah berarti ya.
70 80-an mungkin nih terjadinya ya. Lanjut. Saya tunggu jawabannya, Mas. Balastri pergi. Agus meletakkan begitu saja piring itu, lantas menatap Ruslan. Ada apa, Gus? Cok, ucap Agus. Ia kemudian duduk dan menutupi wajahnya. Itu ya, kalimat COK, cok. Aku tuh taunya itu apa namanya, mengumpat atau gimana ya. Ternyata ini kayak panggilan yang anak Gen Z sekarang, cok gitu, kayak bro gitu ya, kayak sis sister, brother gitu. Ternyata dulu aku nggak sampai ke situ pemahamannya di tahun 2019. Lanjut ya. Tidak ada yang mau ia bicarakan sama Ruslan. Namun Ruslan tahu sesuatu. Mereka belum boleh pergi. Agus benar-benar tidak mau bicara lagi. Lantas ia masuk ke kamar lalu tidur. Ruslan pun mengikuti. Meski seranjang, Ruslan merasa pasti Balastri mengatakan sesuatu. Apa itu? Entahlah. Malam kian larut. Baru saja Ruslan memejamkan mata, ia mendengar lagi suara pintu diketok. Anehnya, suara pintu diketok tidak terdengar dari pintu depan, melainkan pintu belakang. Ruslan beranjak dari ranjang. Ia ingin membangunkan Agus, namun ia merasa tidak enak. Keluar dari kamar, Ruslan berjalan menuju pintu belakang. Ia terdiam di depan pintu, ragu untuk membuka. Semakin lama, ketukan pintu semakin intens. Ruslan akhirnya membuka pintu saat ia melihat seorang anak muda yang usianya masih 20-an. Anak itu menatapnya. Ekspresinya ketakutan dengan keringat di bajunya. Mas, tolong, Mas izinkan saya masuk, tolong. Ruslan diam. Ngapain malam-malam kamu kesini? Tanya Ruslan. Si anak lelaki sempat bingung, bibirnya gemetar. Namun kembali dia meminta tolong dan meminta Ruslan mengizinkannya masuk. Sopo Rus? Tanya Agus tiba-tiba muncul. Ia menatap anak muda itu, ekspresi wajahnya berubah. Agus mendekat dengan cepat, mencengkram baju anak itu, menariknya masuk, kemudian menutup pintu. Wajah Agus terlihat panik. Goblok, kamu maling di tanah tumbal, cari mati kau. Ruslan baru sadar apa yang terjadi. Ia menatap anak lelaki itu yang kini ketakutan. Ruslan ikut panik. Belum selesai pembicaraan, Agus tiba-tiba pintu depan diketuk. Ruslan dan Agus menatap pintu. Mereka terhenyak. Agus mendorong masuk anak itu ke kamar, menyembunyikannya di bawah ranjang. Ruslan membuka pintu. Ia melihat Balastri berdiri dengan parang. Wajah Balastri melotot dengan senyuman segaris, nyaris seperti menahan luapan marah. Di tangannya, Balastri menggenggam parang. Ada apa lagi ya, Mbak? Kata Ruslan. Ia melihat gelagat Balastri yang kemudian matanya menyapu isi dalam rumah, meski kakinya belum beranjak. Delok tekos kebun, Kak. Mata Balastri masih mencoba melihat-lihat isi rumah, namun Ruslan menghalangi. Wajah Balastri semakin tidak enak untuk dilihat. Minggir, pentak pedote sikile, sahut Balastri. Balastri mendorong Ruslan. Dengan langkah kaki cepat, ia menyibak tirai kamar tempat di mana Agus dan Ruslan biasa tidur. Jantung Ruslan rasanya mau copot, terutama ketika sorot mata Balastri menatap tajam Ruslan setelah ia melihat isi kamar. Mati aku, batin Ruslan. Balastri berbalik, tapi sebelum melewati Ruslan, ia mengingatkan. Kancamu asline wis ero, nek iku bakal mati kok. Cuma sampai no, ojo jeru-jeru nek melu urusan sing gak dingerteni. Ruslan mondar-mandir sepanjang malam. Jantungnya terus berdegup kencang. Tidak ada Agus dan bocah itu dalam kamar. Rokok pun habis. Kepala Ruslan seperti ditusuk-tusuk. Ia gelisah. Berjam-jam Agus dan bocah itu hilang. Pintu terbuka. Agus melangkah masuk. Napasnya tersenggal. Badannya bermandikan keringat. Ia langsung meneguk air dalam caret sampai habis sebelum membantingnya. Goblok! Umpatnya saat melihat Ruslan. Mati arekku.
Ruslan teringat ucapan Mbak Lastri. Ada apa sebenarnya? Ruslan mendekati Agus. Ucapan Mbak Lastri dan Agus nyaris sama persis. Namun hanya dia yang belum memahami situasi. Ia tampak berpikir, namun isi kepalanya sudah mentok. Dengan pelan, Ruslan mengatakannya kepada Agus. Maksudmu apa? Agus mendelik menatap Ruslan. Aku baru ngekekno cah iku Mbak Lastri. Benar iku iso urip. Tapi cah kuwi malah mencolot nggo jendela. Langsung ae tak kejar. Ben uripe jek dawa. Kan eman-eman. Ruslan yang mendengarnya langsung bereaksi. Stres kon Gus. Sing ana cah iku bakal dibacok ambek Lastri. Justru iku paling dirijine tok sing dipedhot. Ruslan semakin bingung. Namun Agus mengerti. Ruslan belum mengerti. Lantas ia mengulangi ucapan yang pernah ia katakan itu lagi, agar Ruslan ingat, jangan membuat masalah di atas tanah tumbal, apalagi untuk mencuri. Gimana-gimana, kepala Ruslan seperti dibenturkan ke tembok. Ucapan Agus terlalu berbelit. Lantas, aku duduk. Ia memandang Ruslan. Wajahnya tidak bisa dibaca. Bahkan oleh Ruslan sekalipun, yang sudah mengenal Agus luar dalam. Duwe rokok gak? Gak, ucap Ruslan. Aku tadi ngejar anak itu. Kenceng banget larinya, udah kayak kijang. Dari situ aku jadi yakin, pasti ada apa-apa sama anak ini. Agus diam. Anak ini disuruh oleh orang untuk melakukan sesuatu di sini. Hal yang paling bangsat adalah anak itu tidak tahu tanah apa yang ada di sini. Dia ada yang nyuruh, sahut Ruslan. Agus pun mengangguk. Anak itu sudah ketahuan. Pantas saja itu pocong sampai ngumpul kayak tadi. Ternyata mereka nungguin anak ini masuk ke tanah tumbal. Gak bisa seenaknya kayak gitu. Harus dapat izin yang punya. Sedangkan yang punya bukan Lastri. Lalu hubungannya Lastri bawa parang apa? Ucap Ruslan. Dia mau nolong anak itu. Kalau anak itu mau selamat, dia harus minta izin sama punya tanah ini. Tapi itu kan gak mungkin. Jadi Lastri akan ambil apa yang harus diambil dari anak itu, yaitu jari tangannya. Kalau Lastri gak melakukan itu, Ruslan menatap Agus. Ia melihat Agus menatap kosong apa yang ada di depannya. Lantas ia berdiri, lalu masuk ke kamar. Ruslan langsung sadar. Ia teringat dengan maksud kedatangan Lastri tadi. Sekarang ia tahu alasan kenapa mereka belum boleh pergi. Pagi itu berjalan seperti biasanya. Agus tidak banyak bicara seperti sebelumnya. Ia sudah bersiap menuju tempat kerja. Ruslan hanya mengawasi. Ia tidak mau membahas kejadian semalam. Agus melihat sebungkus nasi di meja. Aku yang bungkusin makanan itu subuh tadi, Gus, kata Ruslan. Setelah mendengar kata Ruslan, Agus baru mau membuka makanan itu. Aneh, Agus yang sekarang dilihat Ruslan seperti bukan Agus yang biasanya. Kenapa tadi diam? Takut makanannya dari Mbak Lastri? Biasanya kan langsung tahu dari aromanya. Canda Ruslan yang tidak ditanggapi sama Agus. Seusai Agus makan, mereka bersiap berangkat bersama. Agus masih tidak banyak bicara, namun seperti tersentak. Manakala baru keluar dari pintu, Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Di tangannya, ia tengah memegang gagang sapu. Ia berdiri, tersenyum, menyapa mereka. Ngeri, batin Ruslan. Dilihat dari manapun, wajah Mbak Lastri tidak memiliki emosi. Matanya besar, hidungnya mancung, kulitnya sawo matang, dengan rambut disanggul. Karismanya membuat Ruslan sadar. Gundek Colo rupanya memang gila, seperti cerita-cerita yang tersebar. Ruslan menunduk. Baru juga Ruslan melewati Mbak Lastri, Agus tiba-tiba diam berdiri di depan Mbak Lastri. Oh iya, ngomong-ngomong istilah Gundek Colo, ada film terbaru itu ya, Gundek. Lu namanya yang main. Trailernya masuk ke beranda saya tuh. Kita lanjut. Ruslan ikut berhenti. Ia menatap Mbak Lastri yang memberikan sesuatu kepada Agus. Namun Agus buru-buru memasukkannya ke dalam saku, seakan menyembunyikannya dari Ruslan. Sorot mata Agus kaget. Dia ngasih apa, Gus? Tanya Ruslan. Agus hanya menggeleng. Ia tetap berjalan seakan mengabaikan Ruslan. Kesal, Ruslan menarik tangan Agus, memintanya bercerita. Terpaksa Agus mengambilnya dari saku celananya. Ia mengeluarkan setangkai bunga kamboja. Ruslan melotot menatap Agus. Kocos sudah menunggu bersama yang lainnya.
ia membagikan jatah rokok hari ini kepada Agus dan Ruslan. Namun, Koco merasa hari ini ada yang berbeda dengan dua kawannya. Ono apa to iki? Raine gak mbok is blas. Ruslan melewati Koco. Nyocot kon. Agus dan yang lainnya segera naik ke mobil pickup yang akan mengantarkan mereka ke tempat kerja. Melewati rumah-rumah warga. Dari semua orang yang ada di sana, hanya Koco yang juga merasa Agus jadi aneh. Ia melihat Ruslan, memberi isyarat. Kenapa sih Agus? Namun Ruslan tidak peduli. Jalan menuju lokasi kerja melewati jalan setapak yang cukup dilalui satu mobil. Di samping kiri ada perkebunan warga. Di samping kanan tebing rumput dengan sungai beraliran deras. Ruslan merokok sambil melirik Agus. Pikirannya kosong. Disenggol beberapa kali pun Agus tidak peduli. Tiba-tiba terdengar ramai orang tengah berkumpul di sana. Semua orang lantas berdiri di atas mobil pickup mencari tahu ada apa. Termasuk Agus dan Ruslan. Mereka melihat warga menuruni tebing. Koco yang saat itu dekat dengan satu warga yang mendekat langsung bertanya, "Ono apa, Cak? Ono cak mati na pinggir kali, Mas." Ruslan menatap Agus. Lantas mereka semua langsung ikut turun untuk melihat. Warga sudah ramai. "Anak kecil dia bilang, Gus," kata Ruslan. "Yang semalam kan anak gajah. Sudah gak masuk anak-anak itu." Bukannya tertawa, Agus justru ikut turun melewati kerumunan warga. Ruslan yang merasa harus lihat juga terpaksa ikut Agus. Ketika Ruslan berhasil, Agus mematung. "Cok!" Ruslan tertunduk. Menyaksikan sosok yang ditarik itu adalah pemuda semalam. Ia menarik Agus, namun Agus menolak. Koco rupanya dari tadi memperhatikan. Ia ikut menarik Agus, dan akhirnya mereka pergi. "Aku mau ngomong sesuatu sama kalian," kata Koco. "Harus tak sampein kayaknya." Baru pertama kali, muka Koco tampak serius. Sepanjang perjalanan, Koco tampak seperti gak mau bicara. Koco tampak seperti mau bicara, namun ia menahan semuanya. Ruslan dan Agus, apalagi mereka, sepanjang perjalanan tidak ingin bicara. Pikiran mereka berdua melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Melayang-layang teringat wajah pemuda itu. Kemudian turunlah di lokasi kerja. Agus tidak peduli dengan apa yang mau disampaikan Koco. Ia memilih untuk mulai mengaduk semen bersama yang lainnya. Hanya Ruslan yang mendengar Koco. "Ngene, koyo oma sing mau panggoni angker ya." Ruslan diam. Ia tidak tahu harus menanggapi apa yang baru Koco ucapkan. Orang yang sebelumnya tinggal di sana, itu mereka cerita kalau setiap malam ada yang suka ngeliatin mereka. Koco tampak berpikir, "Pocong sih," katanya. Ruslan masih diam. Nah, sebelum mereka pergi, satu dari 4 orang yang tinggal, "Dia kayak si Agus begitu diam aja," ucap Koco. Terus Koco tampak berpikir, lalu meminta Ruslan mendekat. Saat Koco berbisik, Ruslan melotot menatap Koco. "Goblok, wis seru kayak ngono. Aku ambek Agus guru mau kongkonan nang kono." "Loh, aku juga cuma ikutin peraturan. Udah gak ada kamar di mes. Rumah itu sudah dibayar setahun penuh." Koco mencoba membela. "Ya tapi kamu gak bilang kalau ada kejadian itu. Tahu tidak, perempuan depan rumah itu Undek Colo," sahut Ruslan. Koco langsung diam. "Jangan ngawur kamu, Rus," kata Koco. "Mana ada perempuan begitu zaman sekarang. Fitnah, Rus, fitnah." "Agus yang bilang kalau kamu gak percaya, tinggal sama aku saja. Masih ada satu kamar," kata Ruslan. "Matamu, gak mau aku." Koco menolak. "Yakin dia Gundek Colo? Sakti dong." "Iya, sakti," kata Ruslan. "Kalau dia mau, dia bisa gorok lehermu dari rumah." Koco tidak berbicara. Ia seperti ingat sesuatu, tapi enggan mengatakannya. "Gini Rus, si Agus, awasi dia ya. Kalau ada aneh-aneh, bilang sama aku. Aku kenalin sama seseorang," kata Koco. "Asu konco." Semenjak Ruslan tahu sesuatu, setiap ia sampai di rumah, Ruslan mengunci pintu. Ia sering melihat ke jendela, matanya mengawasi rumah itu. "Gus, kapan yang punya ini tanah datang? Nanti Lasri ngasih tahu," ucap Agus.
Kamu sih nantangin perempuan itu, kata Ruslan. Terus aku mau ngomong, kalau aku pergi, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana ya, sahut Agus. Piye Gus? Tanya Ruslan. Saat itu juga suara pintu diketuk. Ruslan terenyak sesaat menatap pintu. Agus berdiri, ia membuka pintu. Tepat di sana ada Mbak Lastri. Aku menutup pintu. Ruslan hanya bisa diam. Ketika Agus melangkah lebih dulu, di belakang Mbak Lastri menunduk memberi salam pada Ruslan. Tepat di tangannya, ia menggenggam pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong ari-ari. Saya dulu, Mas Ruslan, ucap Lastri. Ia mengikuti Agus masuk ke rumah. Ruslan langsung lari. Ia menembus kebun jati. Ia harus mencari Koco, menyampaikan apa yang ia lihat. Tepat seperti apa yang Koco ceritakan siang tadi. Manakala Ruslan berlari, ia mencium aroma kentang. Sekeliling kebun jati dipenuhi pocong. Mas, tolong buka ke tali kulo. Satu di antara mereka mendekati Ruslan. Ia melayang hanya beberapa senti dari atas tanah. Ruslan gemetar. Ia tidak mau melihat muka yang hancur dan berbau kentang itu. Ruslan lanjut lari. Syukur Ruslan tahu di mana biasa anak-anak nongkrong. Koco sedang main kartu. Saat Ruslan menceritakan Agus, Koco menelan ludah. Ia buru-buru pinjam motor, mengajak Ruslan menemui seseorang. Selama di perjalanan, Ruslan hanya kepikiran dengan sorot mata Lastri, licik. Aku sikung ilmu tapi loro. Kalau tahu ada gundek colo, ya mending ngalah. Gak usah ngelawan gitu toh. Wong pintar aja pikir-pikir kalau adu ilmu sama yang model begituan, sahut Koco. Ia menambah kecepatan motor menembus rumah warga. Sesampainya di sana, Koco buru-buru mengetuk pintu. Namun si pemilik rumah sepertinya tidak ada. Rumah kayu itu ditutup rapat. Ruslan menatap ke sana kemari. Kepalanya sakit sekali. Agus seperti dipelet terang-terangan sama Mbak Lastri. Tapi apa ya bisa, Agus kepelet semudah itu. Koco terus memanggil, namun tetap tidak ada jawaban. Ruslan yang sudah tidak sabar ikut mengetok pintu. Saat di belakangnya terdengar seseorang. Cari sopo leh? Koco dan Ruslan berbalik. Ia melihat lelaki tua dengan sak berisikan rumput menatap mereka. Ruslan ingat dengan lelaki tua itu. Ia suka mencari rumput di kebun jati. Tapi bila diingat lagi, cari rumput kenapa harus malam seperti ini? Apalagi rumput yang diambil dari kebun jati tempat Ruslan melihat. Malam Pak, Koco memberi salam, mencium tangannya. Ruslan diam. Koco menceritakan semuanya. Lelaki tua itu hanya berdiri di ambang pintu. Ia mengintip ke jendela. Pirang atus pocong iki sing ngejar awakmu le. Koco ikut melihat jendela, namun ia tidak melihat apapun. Namun Ruslan melihatnya. Kamu pulang saja, teman kamu sudah gak bisa ditolong, sahut lelaki tua itu kepada Ruslan. Namun Koco mencoba bilang, tapi mbah, yang dulu juga mbah kan yang nolongin. Beda kasus itu le, kata si lelaki tua itu. Kalau yang ini temanmu sejak awal disukai sama Cah Gendeng iku. Cah Gendeng mbah? Tanya Koco. Apalagi kalau gak gendeng tuh bocah. Aku tahu perjalanan hidupnya sampai dia jadi begitu. Saya sih bisa kalau adu ilmu, tapi ya gundek colo ini. Lelaki tua itu tertawa. Ia melempar pocong yang Ruslan lihat dengan tulang ayam. Saya bisa mati. Lalu bagaimana mbah? Tanya Koco. Temanmu itu ilmunya juga lumayan. Dia pasti ada alasan kenapa mau. Kalau dipelet sih gak yakin aku. Pasti ada yang dia sembunyikan, kata Simba. Sekarang ia melempar apapun ke arah pocong di luar rumah. Ruslan bingung, seperti ia sengaja. Koco sudah tidak bicara lagi. Namun kemudian Ruslan mengatakan apa yang seharusnya ia katakan dari tadi. Bah, bilang tadi tahu perjalanan hidupnya. Bah kenal sama Mbak Lastri. Setelah Ruslan mengatakan itu, lelaki tua itu berhenti bermain sama pocong di depannya. Ia diam. Iya, saya kenal dia. Lelaki tua itu kini duduk. Ia menutup pintu setelah meludahi pocong yang mau masuk ke rumah. Guru saya yang membantunya menjadi gundek colo seperti sekarang. Namun itu semua atas dasar keinginannya sendiri.
Lastri sebenarnya seusia sama saya. Kalian ada rokok? Sahut lelaki tua itu. Ruslan memberi tanda pada Koco. Koco langsung tahu maksud Ruslan. Ia meraba saku celana, mengeluarkan sebatang rokok, memberikannya pada lelaki tua itu. Ia mengisap rokok sebelum mengatakannya. Lastri bukan yang pertama di kampung ini. Maksudnya Mbah? Tanya Ruslan. Lastri bukan Gundek Colo pertama di sini. Karena dulu sudah ada Gundek Colo juga sebelum Lastri. Koco beringsut mundur. Ruslan apalagi. Lehernya meremang, merinding. Satu Gundek Colo saja sudah nggak waras. Ini malah sudah ada sebelumnya. Lalu bagaimana akhir Gundek Colo sebelumnya Mbah? Tanya Ruslan. Koco hanya bisa menelan ludah. Di rumah kayu itu mendadak hening, sepi sekali. Bahkan api Petromax bergoyang tidak normal. Lelaki tua itu tampak berpikir sebelum. Lastri ada di depan. Sebaiknya kalian kembali. Lelaki tua itu berdiri. Ia membuka pintu. Jauh di sana, Mbak Lastri berdiri di teras rumah. Matanya kosong melihat ke arah pintu. Lelaki tua itu menatap Ruslan dan Koco. Saya tidak bisa membantu banyak. Temanmu, dia sudah ada di rumah. Masalah ini coba selesaikan dengannya. Ruslan melirik ketika ia berpapasan dengan Lastri yang kemudian masuk ke rumah lelaki tua itu. Ia mendengar Lastri menggumamkan sebuah nama, Purnomo. Jadi nama lelaki tua itu adalah Purnomo. Untuk apa Lastri masuk ke rumahnya? Apakah ada sesuatu yang mau mereka bicarakan? Dan aku juga percaya Gundek Colo jek ono. Masih ono orang pisan nang desa iki. Gendeng, kata Koco di atas motor. Ruslan hanya berucap, nyocot kan. Koco diam. Lanjut ya sampai Gundek Colo apa? Koco diam. Ya, lanjut aja ya. Setelah Koco mengantar Ruslan, ia kembali ke rumah itu. Melewati kebun jati sendirian. Dari jauh, rumah itu sudah bisa dilihat. Pintunya terbuka. Tepat ketika Ruslan melewati pintu, ia melihat Agus tengah duduk seperti menunggunya. Kok ngendi? Cari rokok, Gus. Agus hanya mengangguk, seakan tidak mau berdebat Ruslan. Ia masuk ke kamar. Sebelum masuk, Agus mengatakannya, awakmu turun nang sebelah yo. Aku kepingin turu ijan. Ruslan tidak menjawab. Agus berbeda. Berjam-jam sudah berlalu. Ruslan masih belum bisa memejamkan matanya. Lantas, ia tiba-tiba merasa harus tahu apa yang ada di dalam rumah itu. Apa yang dijaga sampai yang jaga harus perempuan seperti itu. Ruslan beranjak dari ranjang. Lantas ia berpikir untuk memeriksanya saja. Ia melewati kamar Agus. Berjalan pelan-pelan. Saat Ruslan merasa ada yang salah, ia kembali membuka gorden yang menutup kamar Agus. Di sana, Ruslan terhenyak. Melihat Agus duduk bersila di atas ranjang, di depannya darah berceceran. Agus memuntahkan darah dengan mata terpejam. Cok, kon lapo, Cok? Cok, kon lapo, Cok? Ruslan mendekati Agus, menepuk-nepuk pipinya. Namun Agus seperti tidak sadarkan diri. Ruslan kebingungan. Lantas, ia buru-buru mengambil segelas air ke dapur, meminumkannya pada Agus. Namun, ia terus memuntahkannya. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Agus belum juga sadar. Namun di luar, pintu depan digedor-gedor dengan keras. Suara Lastri berteriak seperti orang tengah marah. Ruslan mendekati pintu. Buka, buka goblok. Ruslan pun membuka pintu. Lastri langsung masuk. Ia berjalan pincang dengan tangan menyeret parang. Ruslan langsung menyusul Lastri. Namun, Lastri keluar dari kamar dengan sendirinya menyeret Agus. Ia menjebak rambutnya yang panjang. Agus masih muntah darah. Ruslan mencoba menahan Lastri, namun tatapan matanya membuat Ruslan ngeri sendiri. Mundur kon.
"Mbah, iso diomongno apik-apik, Mbah. Gak usah gawa parang nggih," ucap Ruslan. Lastri berhenti. Ia menatap Ruslan, menghunuskan parangnya. Mbah maksud kula, Mbak. Maksud saya, Mbak." Lastri menyeret lagi. Sampai di pintu rumah, Lastri melemparkan Agus, menyeret kakinya sampai ke pekarangan antara rumah Lastri dan rumah tempat tinggal mereka. Ruslan yang tidak tahu harus apa dengan situasi ini, lari masuk rumah. Ia mengambil pisau di dapur. Ia kembali melihat Lastri sudah menghunus parang yang Lastri pegang, terhunus di leher Agus. Ruslan sudah gemetar. Kalau sampai Agus digorok, ia akan buat perhitungan. Namun, rupanya Lastri menjambak rambut gondrong Agus, lalu memotongnya dengan parang. Agus terjerembab jatuh ke tanah. Ia berhenti muntah darah. Ruslan mendekati Lastri, menatap segumpal rambut yang ia pegang. "Kancamu kandhanono nang kene, ilmune gak ono apa-apane. Mene nek wis sadar gawane nang Mbah Purnomo." Ruslan mengangguk. "Nggih, Mbah," sahutnya. Nggih, Mbak." Ruslan mengkoreksi ucapannya. Kini ia menatap rambut yang masih ada di tangan Lastri. Ia pergi menjauh dengan kaki pincang. Ruslan menggendong Agus kembali ke rumah. Entah apa yang terjadi, Ruslan masih tidak mengerti. Ditemani Koco, Agus dibawa ke rumah lelaki tua itu. Ia sudah sadar, namun ia seperti orang linglung. Wajahnya pucat. Bahkan Ruslan sudah mengajaknya bicara sejak tadi pagi, namun Agus hanya diam. Mbah Purnomo hanya duduk memandangnya. Ia menunjukkan kain kafan putih. Mbah Pur membuka kain kafan putih itu. Di dalamnya ada segumpal rambut. Ruslan langsung tahu itu adalah rambut Agus. "Nekat," ucap Mbah Pur tanpa mengatakan apa-apa lagi. Mbah Pur langsung menghantam kepala Agus. Sebelum menekan hidungnya, tiba-tiba darah hitam keluar dari sana. Mbah Pur langsung menyesap hidung Agus. Ruslan dan Koco hanya bisa melihat kejadian itu. Mereka tidak mau berkomentar. Setelah selesai, Mbah Pur mengambil batok kelapa, memuntahkan isi mulutnya. Di sana, di tengah-tengah genangan darah hitam kental, ada segumpal daging busuk. Mbah Pur membuang ludah sebelum membersihkan mulutnya dengan sapu tangan. Ia meletakkan rambut hitam dan kain kafan di batok kelapa, membakarnya, dan tercium aroma yang wangi. Wangi sekali, sampai Ruslan dan Koco bingung. Mbah Pur kemudian meminumkan air putih. Agus sadar. "Piye?" tanya Mbah Pur. "Wes ngerti sapa sing duwe lemah kuwi?" Agus hanya diam. Keringatnya mengalir deras, bibirnya gemetar. "Sudah lihat juga gundek solo yang lain?" Mbah Pur masih bertanya. Agus mengangguk. Oke, selanjutnya teman-teman bisa simak sampai selesai ya. Ini durasinya 90 menit dan sudah saya reaksi sampai 53. Lanjutin ya sampai selesai biar tahu premis ceritanya itu apa. Kalau ada yang tahu premis ceritanya apa atau sinopsisnya apa, ditulis di kolom komen ya. Cerita ini itu tentang apa gitu ya, buat yang penyimak baru. Terima kasih. Ini dilanjut sampai selesai ya. Saya reaksinya sampai di sini supaya teman-teman bisa dapat endingnya yang lebih klimaks ya. Biar saya nggak reaksi. Ini biar jalan videonya sampai ke 128. Berarti kurang 30 menit menuju klimaks. Oke teman-teman. Saya pamit sampai di sini reaksinya. Selamat melanjutkan kisahnya. Dan jangan lupa ditulis di kolom komen ya. Jangan kalah dong sama komen-komen judul itu. Bantu saya ya. Bantu saya selamatkan channel Fakta Sejarah dengan cara komen yang berkaitan dengan video ini. Nah, yang tadi saya bilang, premis ceritanya apa, ini tentang apa gitu ya. Tolong dibantu teman-teman. Saya pamit dulu ya. Silahkan lanjut. Selamat melanjutkan kisahnya sampai selesai. Ruslan dan Koco masih diam. Ia melihat Mbah Pur mencium tangan Agus seakan ia meminta restu. Suasana menjadi hening, sangat hening sekali. Ruslan dan Koco merinding. Seperti tersedak,
Mbah Pur melompat mundur. Di bibirnya keluar darah. Ia merangkak, seolah mau memuntahkan sesuatu. Agus dan yang lain sontak menolong Mbah Pur, memijat lehernya. Mbah Pur terus memukul dadanya, dan keluarlah gumpalan daging yang sama. Daging colok berlumurkan darah. Artinya apa toh Mbah? Tanya Ruslan. Sing duwe lemah, kate teko, jupuk apa sing kudu dijupuk? Napa niku Mbah? Mbah Pur tampak berpikir. Lastri. Cuk, kata Mbah Pur. Awakmu romahe Pak RT, budalem rono, ngomong balas sedone teko. Ruslan melihat wajah Mbah Pur. Ia tidak pernah segelisah ini. Sedari tadi, Mbah Pur hanya mengelus janggutnya. Mbah Pur melihat keluar rumah, lalu menutup pintu rumahnya. Melok aku. Ruslan dan Agus berdiri. Ia berjalan di belakang Mbah Pur yang melangkah masuk ke salah satu kamar. Di kamar itu, Ruslan banyak melihat benda-benda yang tidak asing lagi. Bawang putih dipasak, cabai diikat dengan benang, sampai kembang bertebaran di meja. Mbah Pur langsung mempersilahkan mereka duduk. Saat mereka duduk, tiba-tiba Mbah Pur memukul-mukul kepalanya, seperti orang kebingungan. Bahkan ia menghantam rahangnya, dan secara tiba-tiba menarik paksa giginya. Entah gigi mana yang ia ambil, namun Ruslan dan Agus merasa ngilu melihat itu di depannya. Darah masih mengalir dari bibir Mbah Pur, namun bukannya merasa kesakitan. Mbah Pur seperti tertawa terbahak-bahak melihat giginya tanggal. Edan, bisik Ruslan yang ditanggapi Agus. Ia setuju, berpikir bahwa semua itu selesai adalah kesalahan besar. Mbah Pur lagi-lagi menekan gigi bawah yang berada tepat di tengah dengan kedua tangannya. Matanya tengah menatap Ruslan. Dengan nafas tersengal-sengal, Mbah Pur menarik paksa hingga darah mengalir deras dari bibirnya. Menyaksikan hal gila seperti itu membuat Agus dan Ruslan tidak tahan. Ia mendekati Mbah Pur, namun Mbah Pur tak menghiraukan mereka. Ia seperti orang yang sudah kesetanan. Dan benar saja, giginya berjatuhan dengan luka robek yang membuat Ruslan memalingkan wajah. Mbah Pur tertawa. Dengan serambangan, Mbah Pur mengumpulkan gigi yang berjatuhan itu, membungkusnya dengan daun pepaya di atas meja. Cipratan darah masih dapat dilihat oleh Ruslan dan Agus. Entah apa yang mau ia lakukan, Ruslan tidak mengerti. Karena setelahnya, Mbah Pur menelan daun pepaya itu bulat-bulat. Ben, naik acur mesisan acur. Agus dan Ruslan tidak mengerti maksud ucapannya. Karena setelahnya, Mbah Pur mengambil sebilah keris yang digantung di atas tembok kayu, menyampirkannya di pinggul. Sebelum pergi, Mbah Pur berpesan agar mereka tetap di rumah ini. Tengah malam saya kembali. Saat itu juga, kalian akan saya bawa masuk ke rumah Lastri agar kalian bisa tahu apa yang ada di dalam sana. Dan Mbah Pur tampak memandang Agus. Dia datang malam ini, nak. Agus pucat. Ruslan bisa melihatnya. Ono apa sih asline, Gus? Bar kon ambek aku wis duluran mbok diceritani. Asline ono apa sing mok medeni? Nang jero omah iku, Rus. Ono. Agus seperti tidak bisa mengatakannya. Jancuk, ono apa sih? Nang jero omah iku ono Ranggon. Ruslan yang mendengarnya hanya melotot pada Agus. Taek, kata Ruslan. Pantes saya sing jaga model ngono. Lastri sing duduhi awakmu apa piye? Modelan Ranggon gak bakal didudono ambek sing jaga. Nyawa Gus taruhane. Apa awakmu ndang sing? Aku gak sengaja ndelok, Rus. Ruslan hanya duduk pasrah, matanya melihat ke atas. Kadang aku mikir, awakmu iku pinter wis tak anggap masku dhewe. Kadang kon goblok tenan kaya wergul, asu. Tidak beberapa lama, terdengar suara ketukan keras sekali. Selain keras, suara ketukan itu tanpa jeda membuat Agus dan Ruslan melihat ke pintu. Sopo iku, Gus? Agus dan Ruslan mendekat. Ketukan itu tidak berhenti-henti sebelum Rus, iki aku kocok. Seketika Ruslan langsung bukanya. Dan suwene buka sahut kocok emosi. Kowe balik ta? Belum kocok cerita. Ruslan dan Agus melihat apa yang ada di depan pintu. Di sana
berdiri pocong tepat di depan rumah. Ia melihat Ruslan dan Agus. Dengan tenang, Agus menutup pintu perlahan dan sosok itu tidak terlihat lagi. Kocok tidak tahu. Namun, Ruslan merasa ada yang salah sama desa ini, tepatnya saat ini. Kocok duduk sembari merokok. Heran aku, Rus. Mari tekan omahe Pak RT. Gak koro-koro, kabeh wong kayak sepakat nutup omah. Gak ono omah buka lawang. Aku mulai nang mes ae sampai gak dibuka ambek arek-arek. Agus dan Ruslan tidak menjawab. Apa ono hubungane ambek iku mau ya? Ono maneh, Cuk. Rokok-rokok, jawab Koco. Gak goblok, ono maneh ta sing aneh. Koco heran. Ini pertama kalinya Ruslan menolak rokok dan Agus. Malah diam saja. Ya itu, Rus. Di depan pintu. Aku nemu piring isi bubur, tapi cuma digeletakin aja. Gak ada yang makan. Mas, buka mas. Tiba-tiba terdengar suara bersahutan. Ruslan dan Agus pura-pura tidak mendengarnya. Berbeda dengan Koco. Ia lantas berdiri. Ada orang kayaknya di luar. Ojo dibuka, Co. Wes salah lu gue. Koco melihat Agus dan Ruslan heran. Alah koniku, ya apa nek wong sing nasibe koyo aku mau. Koco melewati Agus dan Ruslan. Suara-suara itu terdengar semakin lama semakin bising. Mas, buka mas. Mas, buka mas. Ruslan dan Agus hanya berdiri. Tepat saat Koco membuka pintu, ia tidak menemukan siapapun di sana. Ruslan Agus pun merasa janggal. Ia tidak melihat apapun di luar pintu. Koco merasa heran, lantas menatap dua kawannya. Mereka saling memandang satu sama lain sebelum terdengar suara barang jatuh dari atas. Koco berbalik. Ia mendapati karung putih. Dengan perlahan Koco mendekat, lantas melihat ke atas genteng. Namun, ia tidak menemukan apapun. Koco menatap karung putih itu sebelum ia berbalik melihat wajahnya hancur berantakan. Tanpa pikir panjang, Koco langsung masuk. Asu, kata Koco menatap Ruslan dan Agus. Pocongan, Gus. Pocongan, Rus. Agus dan Ruslan melihat Koco. Lantas mereka kemudian bicara bersamaan. Rokok Malam itu dilewati 3 orang itu dengan cerita tentang penghuni tanah layat itu. Di sini, Koco sudah mengerti semuanya. Hampir semalam suntuk, Ruslan, Koco, dan Agus menghisap rokok. Sementara di luar terus terdengar suara itu yang saling bersahutan. Buka mas, buka. Jancuk menengok, bentak Ruslan. Menggedor-gedor tembok kayu itu. Setelah berteriak, tiba-tiba hening. Suara itu menghilang. Ruslan pucat, pintu terbuka. Semua mata langsung memandang ke pintu. Bersamaan itu, Mbah Pur masuk, melihat ketiga orang yang tengah merokok di ujung ruangan. Baju Mbah Pur dipenuhi darah. Wajahnya muram berantakan. Lantas ia menatap Agus. Ayo Melo, udah urusannya mari. Agus tau Mbah? Tanya Ruslan. Koco juga merasa harus ikut. Lantas kemudian berdiri. Mbah Pur menatap Koco dan Ruslan bergantian. Tapi kalau kalian ikut gak apa-apa. Tapi nyawa kalian tidak bisa aku jamin ya. Koco duduk lagi. Ruslan melangkah mengikuti Agus dan Mbah Pur. Begitu keluar dari pintu, Ruslan baru sadar suasana desa ini benar-benar lain. Tak seorang pun terlihat di sepanjang jalanan desa. Bahkan binatang pun lenyap semua. Tak ada makhluk apapun yang hidup kecuali mereka. Pintu ditutup. Itu darah apa Mbah? Tanya Agus. Alah, awakmu wis ero iki gede apa? Ruslan menatap ke sana kemari. Ia tidak melihat satu pun. Bentuk mengerikan dari wujud putih terbungkus itu. Mbah Pur menatap Ruslan. Rasa wedi. Melewati kebun jati, Mbah Pur mendekati rumah Lastri. Di sana sudah ramai layaknya pasar malam. Hanya saja yang berdiri hanya makhluk putih terbungkus itu. Ruslan melewatinya. Ia tidak mau melihat wajahnya. Begitu sampai di ambang pintu, Agus dan Ruslan melihat Mbak Lastri duduk. Anehnya, Mbak Lastri hanya diam, melamun. Ruslan dan Agus berhenti tepat di depannya. Lastri hanya duduk dengan kainnya menutupi kakinya. Mbah Pur tiba-tiba memanggil. Prene Gus, iki kan sing kepengen mau delok iku. Agus yang pertama masuk ke ruangan itu. Sementara Ruslan masih melihat Mbak Lastri. Ia masih diam, duduk sendirian di ruang tamu. Aneh. Ruslan kemudian mendekat.
ia langsung mencium bau amis nanah. Dalam batinnya yang mengatakan, "Bau Ranggon," sembari menutupi hidungnya. Saat Ruslan melihatnya, tubuhnya menggelinjang. Ia tidak menyangka apa yang Agus katakan itu benar. Hal seperti ini masih ada. Ruslan melihat seseorang tengah terlentang di atas pasak kayu dengan kulit dipenuhi borok. Tubuhnya merah. Tepat di bawahnya ada ember penuh darah. Darah itu keluar dari anusnya. Ruslan dan Agus saling menatap satu sama lain. "Ranggon," kata Mbah Pur, "sudah lama ada di sini. Kalau belum diizinkan mati sama yang punya, dia nggak bisa mati." Ruslan membuang muka. Ia tidak sanggup melihat darah yang terus keluar dari anusnya. Ruslan mendekatinya perlahan. Ia melihat kulitnya benar-benar tidak rata. Setiap ada borok baru yang muncul, dagingnya harus diiris. Karena itulah, di beberapa bagian tubuhnya, kamu bisa lihat tulang belulangnya. Ruslan masih tidak percaya. Ini seperti mendengar dongeng kakek. Tiba-tiba Lastri muncul. Ia melihat semua orang di kamar. "Pak Dues tekan, Mas." Mbah Pur tampak tegang. Namun Agus dan Ruslan melihat kaki Lastri. Di sana, daging di kakinya banyak yang sudah teriris. Seketika Agus tahu siapa Ranggon ini. Ruslan menatap Ranggon. Ia hanya merintih kesakitan. Ruslan sendiri tidak yakin apa manusia di depannya masih hidup, dan bila memang hidup, bagaimana rasanya menjadi seonggok daging yang harus terus memuntahkan darah dari seluruh lubang di tubuhnya, mulut, telinga, hidung, dan dubur. Tiba-tiba terdengar suara Lastri berteriak. Ruslan terkejut. Lantas ia bersiap menuju tempat itu. Saat tangannya dicengkram oleh Ranggon, Ruslan merinding. Bola matanya seperti mau keluar. Ia mau mengatakan sesuatu, tapi Ruslan tidak paham. Lastri terus-menerus berteriak. Karena penasaran, Ruslan melepaskan cengkraman Ranggon. Ia berlari menuju suara Lastri. Saat ia melihat seseorang tengah berdiri, Ruslan langsung bersembunyi. Ia mengintip dari balik tembok kayu. Sosok wanita mengenakan kebaya dengan rambut disanggul. Ia berdiri di depan Lastri. "Wes tau tak kandhani, Nduk, dadi gundek colok iku abot." Ruslan meringkuk. Suara wanita itu dingin sekali. Ia mengucapkan kalimat itu, dan Ruslan langsung bisa merasakannya. Dia bukan orang sembarangan. Ruslan gemetar. Tak berapa lama, pintu terbuka. Mbah Pur masuk. Ia membungkuk kepada wanita itu, seperti memberi hormat. "Calananku wis siap dibeleh." Lastri masih bersimpuh di depan wanita itu. Ia menunduk. Saat wanita itu melewatinya, "Sembelih." Wanita itu sudah keluar. Mbah Pur membantu Lastri. Ia menggendongnya. Saat itu, Mbah Pur dan Ruslan bertemu mata. Mbah Pur seakan memberi tanda pada Ruslan untuk tidak ikut campur. Namun, maksud disembelih itu apa? Ruslan tidak mengerti. Mbah Pur pun keluar bersama Lastri. Pelan-pelan, Ruslan mendekat menuju pintu. Ia harus tahu apa yang terjadi dari celah jendela. Ruslan mengintip. Ia melihat wanita itu masih dari belakang. Ia tengah berdiri di tanah lapang. Di depannya, Agus diikat. Ia duduk tampak pasrah. Kemudian Mbah Pur menurunkan Lastri. Sementara ada lubang besar di depan Agus. Lastri merangkak mendekati wanita itu. Ia menciumi tangannya. Sedangkan Mbah Pur meletakkan dedaunan pisang di samping lubang sebelum memberikan parang pada wanita itu. Wanita itu mendekati Agus. Ia seperti memeriksa kepala Agus. Ruslan hanya bisa melihatnya dari jauh. Lastri hanya diam. Ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Sementara Mbah Pur berjalan menuju rumah tempat Ruslan berada. Mbah Pur masuk. Ruslan langsung menemuinya. "Ono apa iki, Mbah? Lah apa tek bleh-blehan?" Mbah Pur tambah geram. Ruslan baru sadar. Bibir Mbah Pur mengeluarkan darah. "Kancamu iku menungsa paling goblok, asu." Ruslan bingung. Mbah Pur melewati Ruslan. Ia berjalan menuju Ranggon.
Ruslannya masih bingung mengejar Mbah Pur. Apa maksudnya, Mbah? Mbah Pur membuka mulutnya. Ruslan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Kok iso kaya ngono, Mbah? Nek gak ono Lastri, wis pedhot iki ilatku. Tak belani protol untukku. Tapi wong iku jek kepingin ae ndelok menungso gak duwe ilat. Mbah Pur melangkah masuk kamar. Ia melihat Ranggon sebelum menggendongnya. Ruslan masih tidak mengerti apa yang akan Mbah Pur lakukan. Awakmu nang kene ae, bengi iki bakal akeh getih nang lemah. Mbah Pur melangkah keluar. Ruslan kembali mengintip ke jendela. Ranggon itu diletakkan tepat di atas daun pisang di samping lubang itu. Wanita misterius itu lantas melepaskan cengkramannya dari kepala Agus. Ia mendekati Ranggon. Mbah Pur hanya berdiri melihat. Sementara Lastri, ia membuang muka. Sayup-sayup terdengar wanita itu bicara. Wes ngerti kon, Ranggon iki gak bakalan mati nek aku gak ngijino. Koy awakmu, Nduk. Parang seketika mengiris leher Ranggon. Ruslan membuang muka. Saat Ranggon itu dibiarkan menggelepar dengan leher mengangah, jantung Ruslan berdegup kencang. Ia masih mengawasi sebelum Ranggon itu berdiri. Ranggon itu berdiri mendekati Lastri dengan kepala tergedek. Lehernya hampir saja putus, namun masih hidup. Hening. Ruslan masih mengamati sampai sosok wanita misterius itu mengangkat kepalanya, melihat tepat di tempat Ruslan mengawasi sembari menghunus parang. Mbah Pur ikut melihat Ruslan. Ia meminta Ruslan turun. Ruslan sendiri terkesiap. Apa yang ingin wanita itu lakukan? Ruslan membuka pintu, lalu berjalan pelan mendekati wanita itu. Matanya seakan menghipnotis. Entah berapa kali Ruslan menelan ludahnya. Mbah Pur tidak melakukan apapun, membiarkan Ruslan melewatinya, termasuk Ranggon yang kini ada di pelukan Lastri. Agus melotot ngeri. Saat Ruslan sudah ada di depan wanita itu, jantung Ruslan berdegup kencang. Ngeri, gila. Ruslan tidak bisa menggambarkan ketakutan yang ia rasakan, terutama saat mendengar suara dinginnya. "Danga," kata wanita itu. Ruslan menurut. Wanita itu memeriksa leher Ruslan. "Arek iku gak salah, Du," kata Mbah Pur, wajahnya pucat. Wanita itu terus melihat leher Ruslan, menyentuhnya dengan jari jemarinya yang berlumuran dengan darah. Dingin. Tubuh Ruslan mengejang. Tetesan darah yang menyentuh kulitnya terasa dingin sekali. Setelah memeriksa, wanita itu menatap Mbah Pur. "Ambuleng kuas," katanya. Wanita itu mendorong Ruslan. Ia mendekati Lastri dan Ranggon. Mbah Pur segera menenangkan Ruslan. "Tenang ae, iku kok seng duwe lemah iki. Dia hanya kudek colo." Ruslan tersentak mendengarnya. "Kudek colo maneh?" Ruslan mendekati Agus. Ia seperti orang linglung. Bahkan melihat Ruslan pun Agus enggan. "Ilingolas, kejadian apa sing tau nang kene?" Wanita asing itu mengelus rambut Lastri. Sementara Ranggon itu hanya diam. "Aku cek ileng, Mbak Yu," kata Lastri. Ia menatap Mbah Pur. Seakan kejadian itu baru kemarin. Lastri dan Mbah Pur sudah menyaksikan bagaimana tanah ini pernah menjadi mimpi terburuk. "Dia bukan ibu kandungmu, tapi kamu sampai mau menjadi gudek colo hanya agar bisa merawatnya. Padahal sudah berapa banyak orang disiksa oleh Ranggon yang kamu peluk ini," kata wanita itu. "Ingat lagi kejadian itu, dan sekarang ada yang tahu dia hidup. Kontraknya selesai." Wanita itu kembali berbisik. "Keluarga Anggodo sudah menginginkan kepalanya sejak dulu, dan sekarang aku kesini menagih kontrak yang sudah kamu sepakati. Benar kan, Pur? Kamu juga ada di sana." Mendengar Lastri bersumpah setelah menjadi gudek cola itu, biarkan dia mati sekarang. Sebagai orang yang menerima penderitaan menjadi gudek colo dan mengorbankan semuanya sepertimu, aku ikut bersimpati. Bahkan sampai kau curi berapa banyak tali pocong untuk kau tanam di tanah ini agar tak satu orang pun mau mendekati tanah ini. Tapi
pemuda itu. Dia sudah tahu. "Pur," kata Lastri, "kowe wis tak anggap dulurku. Awakmu gelem mateni bajingan iki?" Wanita itu tersenyum, lantas menatap Purnomo. Mbah Pur tampak pucat. Ia menggelengkan kepalanya. "Wes tak Lastri, aku gak iso bantu awakmu. Gelar gundek colo sing wis mok panggul iku ngono apa ditambah tugas jaga Ranggon. Ilingo, apa sing biyen dilakoni ambek Ranggon sing mok jaga iku? Wes pirang arek disiksa ambek menungso biadab iku." Wanita itu berdiri. Ia menjilati darah di parangnya. Sementara Mbah Pur memaksa Lastri melepaskan Ranggon yang lehernya sudah menganga. "Wes salah culno," kata Mbah Pur. Di tengah ketegangan itu, Ruslan lantas berdiri berteriak, "Asli nono apa iki?" Semua mata lantas memandang Ruslan tajam. Ruslan menelan ludah. Sebelum kembali menunduk lalu diam. "Critakno Pur, ben cambuleng kuas iku ngerti ono apa nang kene," kata si wanita. Mbah Pur mendekati Agus dan Ruslan, lalu menunjuk rumah Lastri. Dulu itu adalah rumah orang terpandang di desa ini, kata Mbah Pur. Beliau orang yang baik, bijaksana dan dihormati penduduk desa. Namun sayang, umurnya tidak panjang. Ia meninggalkan seorang istri tanpa anak. Namanya adalah Chandra Maya. Setiap hari, Chandra Maya duduk di depan rumah ini, menyaksikan anak-anak desa bermain di depan rumah. Karena hanya rumah ini yang punya latar luas untuk bermain, termasuk aku dan Lastri, kata Mbah Pur. Namun sesuatu terjadi. Setiap hari, satu persatu anak di desa ini tumbang. Mereka sakit, namun bukan sembarang sakit. Awalnya, tidak ada yang curiga apa yang terjadi, sampai guruku mencium ada yang tidak beres. Karena semua anak memiliki gejala yang sama, muntah darah, ucap Mbah Pur. Lastri hanya diam saja. Bayangkan, setiap malam di setiap rumah terdengar rintihan rasa sakit yang sama, semacam bala atau bencana yang dibuat oleh seseorang. Di sanalah akhirnya guruku mengatakannya. Anak-anak di desa ini terkena kembang bayang. Kembang bayang? Sahut Ruslan, tidak percaya apa yang ia dengar. Setiap anak itu keluar dari bayang atau tempat tidur, mereka akan langsung mati. Tapi bila dikembalikan ke tempat tidurnya, anak itu hidup lagi. Hal itu terjadi sampai 7 kali. Bila tetap dipaksa keluar dari tempat tidur, mereka mati untuk selamanya. Warga desa mulai cemas. Masalahnya, anak-anak itu selama di atas bayang, mereka seperti disiksa. Kulitnya menjadi lembek, kuku jarinya melupas, mata mereka merah, dan tidak bisa tidur. Mereka terus merintih. Saat itu, warga desa akhirnya mulai melakukan pertemuan. Saat itulah guruku mengatakannya. Di sana, guruku mengatakannya bahwa ini semua perbuatan dari Chandra Maya. Untuk menghilangkan ini semua tidak akan mudah, karena semua ini berurusan dengan nyawa. Namun, guruku berpesan, ia akan bertapa sebentar, mencari cara agar wanita itu tidak berbuat lebih jauh. Warga sangat kesal. Mereka sudah bersiap akan membakar Chandra Maya. Namun, guruku melarangnya. Yang mereka hadapi sudah bukan manusia lagi. Untuk itu, Lastri diberi tugas untuk menjadi anak angkatnya, beritakan bencana yang sudah ia buat. Mbah Pur menatap Lastri. Namun, Lastri tidak tahu di mana seharusnya dia berpihak. Goblok! Mbah Pur tampak kesal. Warga yang sudah tidak sanggup akhirnya mendatangi rumah itu. Mereka membawa pedang, celurit, parang sampai obor. Saat itu, desa sangat mencekam. Sialnya, wanita itu sudah menunggu depan rumah. Seperti orang sinting, Chandra Maya justru tertawa terbahak-bahak melihat warga desa. Ia berbicara bahwa bila ia tidak punya anak, maka semua orang di desa ini tidak pantas juga punya anak. Tidak hanya itu, Chandra Maya mengatakan ia sudah kesal menjadi bahan pergunjingan warga. Tanpa banyak bicara, warga menangkapnya, menggorok lehernya. Bahkan setelah ia mati, kepalanya terus dipukul oleh tongkat oleh warga beramai-ramai, sebelum akhirnya ditinggalkan begitu saja di depan rumahnya. Mbah Pur kembali menatap Lastri. Aku masih bisa mencium aroma darah. Mbah Pur kemudian sedikit tertawa. Ia menatap Ruslan dan Agus. Lucunya, keesokan pagi, warga melihat Chandra Maya dan Lastri berjalan-jalan.
belanja di pasar, mengambil semua yang dia inginkan tanpa membayar sepeser pun. Sementara warga menatap kebingungan, ketakutan menyebar. Kemudian maghrib tiba. Warga berkumpul lagi, lantas kemudian bergegas ke rumah Chandramaya. Kali ini, ia diseret sementara badannya diikat di atas jerami. Ia dibakar hidup-hidup. Teriakan melengking Chandramaya terdengar hingga membuat merinding. Setelah itu, badannya yang melepuh dikubur. Subuh buta, Pak RT mendengar seseorang mengetuk pintu. Ketika ia membukanya, Chandramaya datang, menyeringai, lalu masuk ke kamar anaknya. Ia menyeret anak Pak RT, membiarkannya mati di depan Pak RT dan Bu RT yang tampak syok. Warga tidak berani lagi mendekati rumah itu. Setiap hari, warga memohon pada Lastri saat ia datang menagih beras pada setiap rumah untuk Chandramaya agar mencabut kutukannya. Namun, Lastri tidak bisa berjanji. Ia takut ibu angkatnya akan melakukan hal buruk kepadanya. Hanya Lastri dan aku yang gak kena kutukan itu. Mbah Pur kemudian melihat wanita itu. Lalu dia datang bersama majikannya, Anggodo. Malam itu juga, dia meminta semua warga menutup pintu dan menyajikan bubur di depan rumah. Anggodo dan wanita itu menuju rumah Chandramaya atas permintaan guruku yang sudah tewas dihabisi lebih dulu. Mbah Pur menunduk. Aku ikut mendampingi, dan itulah pertama kali aku mendengar Chandramaya rupanya seorang Gundek Colo, sama seperti wanita itu. Dan alasan kenapa Anggodo akhirnya mau membantu karena Lastri. Ia juga sudah menjadi Gundek Colo karena guruku yang membantunya. Kalian sudah tahu kan apa itu Gundek Colo? Apa masih perlu kujelaskan? Tanya Mbah Pur menatap Agus dan Ruslan. Ruslan mengangguk. Ia tahu apa itu Gundek Colo. Namun, proses untuk menjadi Gundek Colo hanya kabar angin yang ia tahu dan belum tentu itu benar. Untuk menjadi Gundek Colo itu tidak mudah. Ia harus melepas rasa manusiawinya, sangat berat. Karena sebenarnya mereka harus menikah dengan kerbau cacat sebelum makan mentah-mentah kelamin kerbau itu. Hal itu membuatnya sakti sampai nyawanya tidak diterima di bumi. Selama proses ia mengunyah daging terkutuk itu, ia harus merapal mantra, memandikan dirinya dengan darah orang mati. Bayangkan, segila apa untuk menjadi Gundek Colo seperti mereka ini. Mbah Pur menunjuk Lastri dan wanita itu. Ruslan dan Agus pucat. Mereka yang bisa melihat atau merasakan pasti langsung tahu bahwa Gundek Colo tidak lebih seperti manusia yang sudah mati. Hanya aroma busuk yang bisa ia cium. Bahkan, dukun pun akan lari terkencing-kencing bila berurusan dengan Gundek Colo. Mbah Pur berdiri, menyentuh tanah itu. Tanah layat, kata Mbah Pur. Tanah ini sudah menghisap darah Chandramaya hingga saat ini. Akibatnya, tanah ini begitu busuk. Karena di malam itu, Anggodo mengkuliti Chandramaya, bersiap memenggal kepalanya. Namun, Lastri melayangnya. Lastri melarangnya. Anak goblok! Aku punya alasan, Pur. Kenapa aku tidak membiarkan Anggodo mendapatkan ibu? Lastri berdiri. Anggodo menginginkannya untuk penangkal rogot nyawa. Wanita itu menatap tajam Lastri. Setiap malam, aku mendengar ibu bilang akan ada yang datang, dan dia adalah Anggodo. Ibu terlalu istimewa, Pur, untuk didapatkan oleh manusia setamak Anggodo. Lastri, kata wanita itu, dia majikanmu sekarang. Setelah kamu setuju mengikuti kontrak, dia majikanmu. Untuk apa? Sebentar lagi aku juga habis kok, kata Lastri pasrah. Ibu cuma ingin mati, tanpa harus memberikan kepalanya kepada Anggodo. Lastri terjatuh. Kakinya tidak kuat menahan badannya. Mbah Pur menarik ranggon. Lastri mencoba menahan, namun ia tidak bisa melawan dua orang. Ruslan kebingungan melihat kejadian itu. Pembusukan di kaki Lastri semakin buruk, persis seperti di kulit hidup-hidup seperti Chandramaya dulu. Anggodo pasti yang melakukannya. Ruslan mendekati. Lastri berniat menolong, namun Ruslan melihat pemandangan tergilanya malam itu. Wanita itu menancapkan parang di leher. Sabetan parang masih terganjal di leher sebelum wanita itu menginjaknya sampai kepalanya akhirnya terlepas. Agus, Ruslan, dan Lastri tidak dapat berkata apa-apa lagi. Kepala ranggon yang adalah Chandramaya diletakkan begitu saja di atas kain putih sebelum dibungkus. Mbah Pur menarik Ruslan yang masih syok, lantas membawanya menuju Agus.
Cepat-cepat Bapur membuka ikatan tali Agus. Sudah kau periksa kan dua anak ini? Mereka boleh hidup kan? Ingat janjimu, Du, teriak Bapur, yang dijawab anggukan sama wanita itu. Suruh mereka pergi. Bapur melihat wajah Ruslan dan Agus memintanya untuk fokus pada wajahnya. Namun, Ruslan dan Agus malah melihat Lastri yang menunduk. Rambutnya menutupi wajahnya. Goblok, rokokno aku. Asu area-area iki. Kalian pergi. Tapi ada syarat yang harus kalian ikuti saat pergi. Lari. Dan dengerin aku ya, Asu, teriak Bapur, meminta Ruslan dan Agus fokus. Jangan lihat belakang. Apapun yang terjadi, jangan lihat belakang. Ngerti? Jangan lihat belakang. Sana, pergi sana. Sebelum Agus dan Ruslan pergi, ia melihat wajah Bapur, Lastri, dan wanita itu yang semuanya menatap mereka. Agus dan Ruslan pun mulai lari. Di antara kebun jati menembus rerumputan liar. Agus dan Ruslan melihat banyak sekali pocong yang berdiri melihat mereka. Lastri berteriak. Agus sempat akan menoleh sebelum Ruslan langsung menghantam kepalanya sembari berlari mendahului Agus. Ojo noleh, wes cukup goblokmu. Ojo cinta enesu. Agus pun mengikuti Ruslan. Ia memilih tidak menoleh lagi. Sesampainya di desa, Agus dan Ruslan masih terus berlari. Sementara hari mulai subuh. Dari jauh, Koco terlihat baru keluar dari rumah Bapur. Ia menatap Agus dan Ruslan yang berlari menuju ke arahnya. Saat tepat di depan Koco, Agus dan Ruslan menghantam kepala Koco bergantian. Asu Konco, teriak Agus sembari tetap berlari. Tahe, ucap Ruslan. Ia mengikuti Agus. Kini mereka menuju jalan raya, meninggalkan desa dengan pocong yang berdiri seakan memberi jalan mereka pergi. Saat fajar datang, Agus dan Ruslan meninggalkan desa itu. Mereka terdiam duduk di dalam bus. Tidak ada percakapan yang ingin mereka katakan satu sama lain. Mereka bingung. Namun, Ruslan kemudian membuka percakapan. Mbak Lastri gimana nasibnya, Gus? Agus masih menatap ke depan. Lebih baik gak usah tahu, Rus. Dan akhirnya kisah ini pun selesai. Kalian bisa mengambil hikmahnya kan? Syukur alhamdulillah senantiasa Mimin panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki keistimewaan dan pemberian segala kenikmatan besar, baik nikmat iman, kesehatan, dan kekuatan di dalam membawakan cerita ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabatnya, dan penegak sunnahnya sampai kelak akhir zaman. Akhir kata, Mimin pamit undur diri. Tetap di Fakta Sejarah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.